Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini saya akan mengupas tentang jejak kasih Allah dan penggenapan dari awal hingga akhir penggenapan Tuhan itu terjadi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam cerita. Kita akan masuk dalam penciptaan. Penciptaan ini dia menjelaskan tentang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1 yang menceritakan tentang Allah menciptakan semesta alam dan manusia. Semesta alam ini berproses langsung selama 6 hari, dan manusia ini dibentuk oleh Tuhan pertama melalui tanah liat. Manusia pertama di bumi adalah Adam dan Hawa. Adam diciptakan oleh tanah liat dan Hawa diciptakan oleh tulang rusuk. Kita akan masuk dalam cerita tentang Abraham. Abraham ini adalah bapak seorang yang beriman. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di situ menceritakan tentang panggilan Allah atau janji Allah kepada Abraham. Allah ini memilih Abraham sebagai nenek moyang atas bangsa Israel. Perjanjian tentang keturunan dan tanah dan Kanaan. Perjanjian yang dimaksud ini adalah TBB, tanah, benih, dan berkat. Tuhan juga memberikan kesetiaan kepada Abraham, memberikan kesetiaan. Abraham ini juga dia setia kepada Allah, makanya Allah menempatkan dia sebagai nenek moyang atas bangsa Israel. Kita akan masuk dalam kisah Yusuf. Yusuf ini berasal dari Mesir. Dalam Kejadian 50 ayat 2 menceritakan tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir. Di situ juga menceritakan tentang perjanjian Yusuf, dan di situ juga menceritakan tentang perjanjian Yusuf dari budak menjadi penguasa kota di Mesir, penguasa kedua di Mesir, penguasa kedua di Mesir. Dalam Kejadian 50 ayat 2 ini juga menceritakan tentang rencana Allah melalui Yusuf untuk menyelamatkan keluarga Yakub dari kelaparan. Ini keluar dari Mesir. Dan di situ juga Tuhan menempatkan 10 tulah di Mesir dan peristiwa laut di Teberau. Allah juga memberikan hukuman atau hukum Taurat kepada Allah juga memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Kita akan masuk dalam kisah Yosua. Yosua dan penakluk Kanaan. Dalam Yosua 1 ayat 9 menceritakan tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Menceritakan tentang Yosua mengganti Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dan penaklukan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Pembagian tanah kepada suku-suku di bangsa Israel. Pembagian tanah kepada suku-suku Israel. Kita akan masuk dalam kisah yang berikut kita akan masuk dalam kisah anarki. Pada zaman hakim-hakim, di situ menceritakan tentang Musa tanpa pemimpin tetap setelah kematian Yosua, siklus ketidaktaatan dan penindasan, pertobatan dan pembebasan oleh hakim-hakim, kerusuhan moral dan sosial di bangsa Israel. Jadi di sini menceritakan tentang penghakiman atau anarki tersebut ini. Orang-orang yang menghakimi satu dan yang lain. Kita akan masuk dalam
kisah tentang masa kerajaan. Di masa kerajaan Israel ini dimulai dari Saul, dilanjutkan oleh Daud dan mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Salomo. Kerajaan ini setelah sampai pada Raja Salomo, mereka terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel bagian utara dan Yehuda bagian selatan. Kejatuhan ke tangan Asyur dan Yehuda di tangan Babel. Di situ menceritakan tentang kejatuhan bangsa Israel dan masuk ke dalam tangan orang Asyur dan Yehuda ke tangan orang Babel. Kita akan masuk dalam kisah yang berikut tentang pembuangan ke Babel. Dalam Yeremia 29 ayat 10, di situ menceritakan tentang janji pemulihan setelah 70 tahun pembuangan. Yehuda jatuh ke tangan orang Babel dan umat Israel dibuang ke Babel. Masa refleksi dan pertobatan bagi bangsa Israel pun terjadi. Kembali ke tanah perjanjian setelah izin dari Raja Persia. Jadi setelah orang Israel ini dibuang ke Babel, mereka diminta kembali setelah mendapat izin dari Raja Persia. Cerita tentang Yesus. Yesus ini adalah anak juru selamat yang diutus Allah. Cerita tentang Yesus. Yesus ini adalah anak dari Bunda Maria yang diutus Allah dalam kandungan Bunda Maria tersebut, dan dia diberikan kuasa untuk menyelamatkan umat-umat pilihan Kristus atau Yesus ini.